Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita ada di tempat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan berikan senyum juga salam kepada orang-orang di samping kanan dan kiri sambil mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, Tuhan selalu ada di sana. Setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada di sana. Kebaikan Tuhan itu cukup bagi kita. Mari kita pujikan pujian dari PPR 1 nomor 164, Sejak Ku Terima Yesus. Pagi hari ini kami ingin bersukacita di dalam Tuhan. Kami ingin memuji meninggikan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.
pasal 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur hari ini kita masuk Minggu Prapaskah yang pertama, dan sepanjang masa raya Prapaskah kita terus akan merenungkan tentang cinta kasih Tuhan sekaligus pengorbanan yang Tuhan beri dengan tema besar sepanjang masa raya Paskah. Kuserahkan hidupku, apa yang kau perbuat bagiku. Biarlah setiap kita boleh merenungkan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, apa yang selayaknya kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena setiap kita sudah mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan, bahkan cinta kasih Tuhan yang besar itu memelihara kita sedemikian rupa, menjaga kita sedemikian rupa seperti biji matanya. Kita akan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Biarlah sepanjang masa raya Paskah tidak hanya kita diingatkan tentang kematian, kebangkitan Kristus, tetapi kita juga diingatkan apa yang sepatutnya kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk atau respon kita atas anugerah yang Tuhan beri. Mari kita renungkan dan kita hidupi sepanjang masa raya Paskah di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih. Kita bisa merasakan, mengecap segala kebaikan Tuhan, segala apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan juga tidak pernah habis di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan, menurut saya bukan tidak selalu tentang uang. Pada hari-hari ini kalau kita bisa bangun pagi dengan badan yang sehat, itu adalah salah satu berkat dari Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, sama-sama kita pujikan pujian kita dengan penuh sukacita. Bersyukurlah. Dalam perantara
Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. 1 menit, 1 detik yang akan terjadi di depan kita nggak pernah tahu. Kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu bukan hukuman, tetapi cara Tuhan untuk menjadikan kita untuk lebih kuat. Tuhan selalu tahu yang terbaik untuk kita, dan Dia adalah penolong yang terbaik. Sebelum memasuki doa syafaat, mari kita angkat pujian penolong yang setia. Tuhan, inilah iman keyakinan kami. Mengapa kami senantiasa mempercayakan hidup kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu persis apa yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur sepanjang 1 pekan Tuhan menolong menyertai kami. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Bahkan apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami kepada Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan
gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih lewat masa raya Paskah, setiap kami selalu diingatkan, ada Tuhan yang sangat mengasihi kami. Ada Tuhan yang rela memberikan nyawanya bagi kami, agar setiap kami orang-orang yang berdosa mendapatkan kehidupan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus ini tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami terus didasari akan kasih Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk rasa syukur kami disanggupkan mewujudkannya di dalam kehidupan hari lepas hari, memuliakan akan nama Tuhan. Kami menyerahkan panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, disanggupkan dan dimampukan, agar lewat masa raya Paskah ini, setiap kami umat-Mu sungguh boleh terus mengalami kegerakan rohani di dalam kehidupan kami. Batin kami diperkaya dengan kebenaran firman-Mu yang terus akan memperbaharui hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan program-program gereja kami di tahun yang ketiga ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk majelis yang sedang mempersiapkannya ke dalam tangan kasih Kristus. Demikian juga program jangka panjang yang terus kami sedang gumuli dan kami hidupi bersama-sama. Kami menyerahkan untuk rencana perluasan ruang serbaguna bagi kami, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja maupun umum yang bisa kami gunakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat agar setiap kami boleh menyisihkan sebagian berkat untuk mendukung akan pelayanan Tuhan di tempat ini. Agar lewatnya setiap kami boleh merasakan betapa Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Demikian juga kami menyerahkan program-program yang rutin kami lakukan agar pertumbuhan kehidupan kerohanian kami semakin lebih baik. Di dalam Kristus Tuhan menolong anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan di dalamnya, diberi hikmat, marifat, sehingga disanggupkan menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat lewat pelayanan-pelayanan, baik pelayanan umum maupun pelayanan kategorial, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas negeri kami. Kami merindukan shalom terjadi atas negeri kami, sehingga setiap kami sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan dan kami menjadi pewarta-pewarta kasih Kristus lewat bangsa dan negara kami. Takut akan Tuhan, Tuhan berikan kepada para pemimpin, demikian juga untuk keamanan dan ketentraman. Jikalau di akhir-akhir ini ada banyak bencana alam, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong saudara-saudari kami agar mereka juga tetap ada di dalam rengkuhan kasih Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan mampukan kami sebagai bagian keluarga besar dari masyarakat di negeri ini, kami boleh bergandengan tangan sekaligus boleh menjaga alam sesuai dengan kasih kemurahan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami juga ingin menyerahkan setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini, dengan segala pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mohon lawatan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami boleh terus mengalami kesegaran rohani. Kami memiliki pengharapan di dalam Kristus, bahkan dengan antusias terus mengiring akan Kristus apapun yang terjadi atas kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih Kristus. Demikian juga kami ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon berkat dan lawatan Tuhan. Di pergantian musim yang sedang kami alami,
Ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, agar anak-anak-Mu juga boleh mengalami kesembuhan, kesegaran yang datangnya daripada Tuhan. Kami teringat untuk Pak Hermi Janta, Pak Liston Pardamaian, Pak Rudi Sinaga ke dalam tangan kasih Kristus. Demikian juga jemaat yang lansia ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami tetap percaya kebaikan kemurahan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati di dalam kehidupan hari lepas hari, bahkan kami percaya jika Tuhan pandang baik, maka mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas hamba-hamba-Mu ini. Boleh mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu semakin merasakan betapa ketika beriman kepada Kristus, berpengharapan kepada Kristus tidak pernah mengecewakan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini, lebih daripada itu penuhi hatinya dengan Roh Kudus, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan sungguh asalnya daripada Tuhan, mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi hamba-hamba-Mu, tetapi juga bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diizinkan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari kelompok Galilea. Untuk kelompok Galilea saya persilahkan. Kasih
secara nyata. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberikan apa yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di surga ya Bapak Ibu. Masa depan sudah Bapa rencanakan dan siapkan untuk kita sebagai anak-anaknya yang dikasihnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setia
Mari Bapak Ibu kita mengantar firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami memiliki Engkau ya Bapa yang telah menyayangi kami Tuhan. Engkau telah menjadikan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Engkau juga memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Engkau juga sendiri yang memberkati setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan semuanya itu dapat kami resapi, terlebih lagi dapat kami lakukan di kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami juga mau menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya itu berasal dari Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Amin. Bersama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Zakaria, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Kitab Zakaria pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Saya mau mengajak kita membacanya secara bergiliran. Saya akan membaca ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu ayat ke-7, kemudian sampai seterusnya. Zakaria pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan Ia akan memilih Yerusalem pula. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat memasuki dan memaknai hari Minggu Prapaskah yang pertama ya Bapak Ibu. Mari kita terus memaknai hari Paskah di tengah kehidupan kita setiap hari. Ya. Nah, ada satu cerita yang menarik Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu cerita dari daerah Afrika Utara. Ya, di mana di sana ada satu cara unik yang digunakan orang-orang di sana ketika mereka ingin memburu seekor kera, ya, memburu seekor monyet. Ya. Jadi para pemburu di sana di Afrika Utara, mereka itu menyiapkan sebuah buah labu, ya maaf saya lupa, buah labu. Ya, jadi mereka di sana menyiapkan sebuah labu. Ya, labu itu semua isinya itu dikeluarkan. Ya, semua isinya di dalam labu itu dikeluarkan dan di labu itu diberi lubang.
ya, lubang kecil yang cukup dimasuki tangan kecil seukuran seekor kera, ya. Jadi labunya itu isinya semuanya dikeluarin, terus dikasih lubang yang cukup masuk tangan seekor kera, ya. Jadi lubangnya itu kecil, ya. Dan juga kemudian di dalam labu itu diisi dengan berbagai kacang-kacangan, ya. Jadi di dalam labu itu diisi kacang, bukan kacangnya Pak Budi, ya. Diisi kacang, terus labu itu juga diikatkan di sebuah pohon. Nah, ketika seekor kera, monyet itu mencium aroma dari kacang-kacangan yang ada di dalam labu, ya pasti monyet itu tertarik, ya. Ia menjulurkan tangannya masuk ke dalam labu itu dan berusaha mengambil semua kacang yang ada di dalamnya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ketika monyet ini memasukkan jarinya, ketika mereka menggenggam semua kacang yang ada di dalam labu, ya karena tadi lubangnya kecil, ya, lubangnya itu cuma cukup buat dimasuki. Ketika menggenggam, kan tangannya jadi besar, ya, jadi nggak bisa keluar, ya, tangannya itu nggak bisa keluar, sehingga pada akhirnya monyet itu ditangkap oleh para pemburu. Ya. Padahal sebenarnya mudah saja bagi para monyet untuk melepaskan diri dari jebakan itu, ya gampang. Kacangnya tinggal dilepasin, ya tinggal ditarik. Kalau kacangnya udah dilepasin, kan tangannya jadi longgar, bisa ditarik keluar. Nah, akan tetapi karena kesalahan monyet sendiri, karena kerakusan monyet sendiri, jadi dia ditangkap oleh seorang pemburu. Nah, apa yang terjadi di situ, ya? Kacang itu diibaratkan seperti dosa, Bapak Ibu. Kacang itu adalah dosa, ya. Kelihatannya begitu enak, kelihatannya begitu menggiurkan, ya. Ketika kita menggenggam kacang itu, ketika kita tidak mau melepaskan kacang itu, maka kita tidak bisa terbebas dari jeratan dosa itu. Ketika kita hanya menuruti hawa nafsu duniawi kita, ketika kita hanya menuruti kedagingan kita, maka kita pasti akan ditangkap oleh pemburu. Kita akan menerima hukuman dari Tuhan, hukuman kematian, di mana hubungan kita bersama Tuhan terputus. Kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa bukan hanya kita mengalami kematian rohani saja, tetapi pun kita juga bisa mengalami kematian secara tubuh. Kematian secara fisik juga bisa kita terima. Nah, ini juga yang terjadi di bangsa Yerusalem pada saat itu. Ini yang terjadi di hadapan orang-orang Yehuda pada saat itu. Ya, mereka melakukan dosa-dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka menggenggam kacang itu sehingga pemburu pun datang menangkap mereka, yaitu Tuhan. Tuhan datang menghukum mereka, Tuhan mencerai-beraikan mereka, mengusir mereka semua ke berbagai wilayah di 4 mata angin. Ya, mereka tersebar, tercerai-berai ke 4 mata angin. Ya, mereka tercerai-berai ke daerah Babel, ke daerah Mesir, ke daerah Asyur, ke daerah Persia, ya, dan terutama yaitu di tanah utara. Ya, di bagian utara mereka pergi ke tanah Babel. Ya, di mana Babel lah yang pada saat itu mereka yang betul-betul menyerang mereka, mereka yang menjajah mereka. Bahkan mereka memaksa mengambil orang-orang yang ada di tanah Yerusalem, orang-orang Yehuda itu diambil dengan paksa, dijadikan sebagai budak di tanah Babel. Itu yang terjadi pada saat itu. Ya, karena dosa dari orang-orang di Yerusalem, karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda, sehingga akhirnya mereka pun tercerai-berai. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kejatuhan kaum Yehuda, kejatuhan mereka di dalam dosa mengakibatkan hukuman kepada mereka. Ya, mereka tercerai-berai, itu yang diterima oleh mereka. Nah, kan tetapi lebih daripada itu, ada satu hal lain, ada 3 hal lain lebih tepatnya, yang sebenarnya dialami sebagai akibat dampak dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Ya, yang pertama, mereka kehilangan jati diri mereka.
Mereka kehilangan harkat dan martabat mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya, mereka kehilangan itu semua. Yang kedua, mereka juga dipisahkan dari tanah air leluhur mereka. Ya, mereka terpaksa keluar dari tanah leluhur mereka. Ya, dan yang ketiga, mereka juga menjadi jauh dari bait Allah. Ya, ini yang paling dampak yang paling menyakitkan bagi mereka. Ya, bukan hanya jauh dari bait Allah saja, tetapi lebih daripada itu, bait Allah pada saat itu sudah dihancurkan. Bait Allah pada saat itu sudah dibakar habis oleh orang-orang Babel. Dibakar habis, semuanya dijarah. Ya, tempat yang dijadikan sebagai pusat spiritualitas kehidupan mereka, semuanya sudah lenyap. Ya. Ketiga hal itu yang menjadi dampak dari dosa dan ketidaksetiaan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Ya, dari sini Bapak Ibu kita mengerti, kita memahami bahwa bangsa Yehuda, orang-orang Yerusalem, mereka betul-betul mendapatkan hukuman yang kelihatannya itu sungguh mengerikan ya Bapak Ibu, sungguh mengerikan. Ya, tembok Yerusalem yang dulunya berdiri begitu megah, berdiri begitu kokoh, pada akhirnya hancur, runtuh, tak tersisa. Rumah-rumah yang ada semuanya dibakar habis, semuanya menjadi reruntuhan. Ya. Yerusalem yang sebetulnya merupakan kota yang begitu megah, menjadi kota yang tak bertembok dan tak berpenghuni. Ya. Mungkin kalau kita lihat secara kacamata manusia, ya, kita melihat bahwa apa yang terjadi kepada mereka ini sungguh mengerikan. Ya, pembantaian di mana-mana. Ya. Kita melihat seolah-olah kok Tuhan itu kejam ya, bisa sampai setega itu melakukan perbuatan itu terhadap umat pilihannya, ya, terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang dikasihinya. Bahkan di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan ketika orang-orang melewati reruntuhan itu, orang-orang itu akan merasa tertegun. Mereka bertanya-tanya, kok bisa Tuhan sampai melakukan perbuatan yang seperti itu? Ya, kelihatannya Tuhan ini kejam banget. Ya, kelihatannya Tuhan ini kok tega menghukum mereka. Ya, tetapi Bapak Ibu, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti ada konsekuensinya. Ya. Mereka telah melakukan perbuatan dosa, mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga itu akibat yang diterima oleh mereka. Ya, akibat itu bukan hanya sekedar hukuman saja, bukan hanya sekedar ingin menyiksa mereka saja, tetapi itu semua juga bisa menjadi teguran langsung bagi mereka. Itu bisa menjadi satu hal yang menyadarkan mereka bahwa kalian ini loh, kalian telah melakukan perbuatan yang tidak setia kepadaku, kepada Tuhan. Sehingga ini yang akan kalian lakukan, yang akan kalian terima. Ya, itu yang terjadi pada saat itu. Ya, namun Bapak Ibu, meskipun demikian, meskipun kelihatannya seolah-olah Tuhan ini tega menghukum mereka, ya, tetapi melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, kita menemukan bahwa ternyata Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Tuhan ternyata di sini ingin memulihkan kehidupan mereka. Tuhan ingin mengembalikan kehidupan mereka yang sebelumnya itu seperti apa, kejayaan mereka yang sebelumnya. Tuhan ingin memulihkan itu semua. Melalui Nabi Zakaria, ya, kita melihat bahwa Tuhan berbicara, Tuhan ingin supaya semua orang-orang Yehuda yang berada di daerah Babel, supaya mereka berjalan kembali pulang menuju ke Sion, menuju ke Yerusalem untuk membangun kembali tanah mereka, tanah leluhur mereka, tempat di mana seharusnya mereka tinggal. Tuhan ingin memulihkan mereka. Tuhan menyatakan pengampunannya dan mereka pun juga dipulihkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, pengampunan dan pemulihan yang Tuhan berikan ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada mereka. Betapa besar cinta Tuhan, betapa Bapa itu betul-betul menyayangi anak-anaknya, menyayangi umatnya, sehingga Bapa
pada akhirnya setelah sekian lama 70 tahun bangsa Yehuda berada di dalam pembuangan, mereka akhirnya dipanggil kembali untuk membangun kembali Yerusalem. Ini menunjukkan betapa Allah Tuhan itu betul-betul mengasihi mereka. Ya. Lantas, seberapa dalamkah kasih yang Tuhan berikan kepada umatnya? Ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi biji mata Tuhan. Ya. Tema ini menjawab seberapa dalam kasih Tuhan itu kepada kita. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ya. Biji mata, Bapak Ibu ya. Kita, orang percaya, umat Tuhan, orang-orang Yehuda, bangsa yang tinggal di negeri Yerusalem pada saat itu, Putri Sion digambarkan oleh Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara tentang biji mata, ya Bapak Ibu, biji mata itu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki. Ya, betul ya Bapak Ibu, biji mata. Ketika misalnya kita sedang mengendarai motor, ya kita mengendarai motor di jalan, kita nggak memakai helm, ya misalnya tiba-tiba ada hewan terbang atau apapun lah ya, debu atau apa yang akan masuk ke mata kita, apa yang terjadi, apa yang tubuh kita respon, apa yang tubuh kita lakukan. Ya. Pasti yang pertama, yang paling cepat merespon adalah kelopak mata kita. Ya, kelopak mata kita akan secara otomatis, secara refleks langsung menutup. Ya. Langsung menutup mata kita, melindungi kita dari debu atau hewan yang ingin masuk. Ya. Walaupun kadang mungkin agak sedikit terlambat ya, kadang kita udah kelilipan duluan, ya baru kelopak matanya itu menutup ya. Atau mungkin ada tindakan-tindakan lain yang kita lakukan, refleks-refleks lain. Mungkin kita menundukkan kepala, kita refleks menghindar, kita menggunakan tangan kita untuk menyetop ya. Tetapi tetap saja refleks pertama yang dilakukan oleh tubuh kita, yaitu kelopak mata kita langsung menutup, ya langsung menutup untuk melindungi mata kita. Ya. Tidak ada yang lebih cepat daripada reaksi dari kelopak mata kita yang menutup dengan cepat dan ingin melindungi mata kita, melindungi biji mata kita. Dan sama seperti itu, begitulah juga cepatnya reaksi Allah, reaksi Tuhan untuk melindungi kita. Ya Bapak Ibu, ungkapan bagaikan biji matanya ini menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya, meskipun kelihatannya Tuhan tega menghukum orang-orang pada saat itu, tetapi sebenarnya kasih Tuhan itu masih ada bagi mereka, masih tersedia bagi mereka. Ya, ungkapan biji mata Tuhan menunjukkan begitu besar kasih Tuhan kepada umatnya. Dan yang kedua, ungkapan biji mata Tuhan juga bisa kita temukan di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu. Ya, ada 4 ungkapan biji mata Tuhan kalau kita cari di dalam Alkitab. Ya, salah satunya di dalam kitab Zakaria ini, dan salah satunya lagi ada di kitab Mazmur Daud. Ya, ketika Daud sedang berada di dalam kondisi yang tidak mengenakkan ya. Daud pada saat itu sedang dikejar-kejar karena walaupun ia tidak bersalah tetapi ia dikejar-kejar. Daud menaikkan doa kepada Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan, ia meminta supaya Tuhan melindungi dia seperti biji matanya. Ya, itu terdapat di dalam kitab Mazmur 17 ayat 18 ya. Daud berkata kepada Tuhan, "Peliharalah aku seperti biji mata." Ya. Ini merupakan salah satu ungkapan dari Daud, di mana Daud ini ingin memohon pertolongan dari Tuhan. Daud memohon untuk Tuhan itu melindungi dia. Daud memohon supaya Tuhan itu memelihara Daud di tengah situasi ancaman yang sedang Daud hadapi. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat, kita bisa memahami bahwa ungkapan bahwa kita
umatnya sebagai biji mata Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi dan betul-betul melindungi umatnya. Kasih dan perlindungan Tuhan itu betul-betul nyata bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Itu makna dari biji mata Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ya. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang bisa kita refleksikan, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Ya, sama seperti yang tadi, kasih Tuhan itu tidak ada batasnya, kasih Tuhan itu tidak ada tarannya. Ya, Tuhan akan tetap mengasihi kita, sekalipun kita melakukan berbagai macam pelanggaran, sekalipun kita berulang kali jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita berulang kali tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap mau menunjukkan kasih-Nya. Ya. Ketika orang-orang Yehuda, mereka tidak setia kepada Tuhan, ternyata Tuhan mau tetap menunjukkan pengampunan dan pemulihan kepada mereka. Ya, akan tetapi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, jangan sampai kita menganggap, ya, karena kasih Tuhan itu ada terus kepada kita, karena Tuhan akan selalu mengampuni kita dan memulihkan kita, maka kita memiliki anggapan, kalau gitu sekali-kali enggak apa-apa aku melakukan dosa, sekali-kali enggak apa-apa aku melakukan pelanggaran. Ya, jangan sampai kita memiliki anggapan demikian, ya. Jangan sampai kita memikir, sekali ini saja, mungkin aku mau tidak jujur, sekali ini saja. Sekali ini saja aku tidak usah pergi ke gereja. Sekali ini saja aku tidak usah pergi pelayanan karena aku lagi malas. Ya. Toh nanti Tuhan juga akan mengampuni aku. Toh nanti setelah aku melakukan dosa, kalau aku memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan langsung mengampuni aku. Ya. Jangan sampai kita memiliki anggapan demikian. Kalau kita memiliki anggapan demikian, maka sama saja dengan kita mempermainkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahgunakan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengampunan dan pemulihan yang Tuhan berikan, kasih-Nya itu bukan hanya ditujukan kepada Yerusalem, bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yehuda, bukan hanya ditujukan kepada kota yang sudah tidak bertembok itu, tetapi pemulihan Tuhan itu terbuka bagi segala bangsa dan segala makhluk. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11, ya, di situ dikatakan bahwa banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Ya, dikatakan bahwa banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Ya, dilanjut di ayatnya yang ke-13, berdiam dirilah hai segala makhluk. Ya, hai segala makhluk. Ya, dari sini, dari ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-13, ya, kita bisa melihat bahwa pengampunan Tuhan, pemulihan yang Tuhan berikan, kasih Tuhan itu terbuka bagi semua orang. Terbuka bagi segala bangsa, terbuka bagi segala makhluk, segala orang, semua orang yang mau datang kepada Tuhan, mau mengaku percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Ya. Biji mata Tuhan, ya, ungkapan biji mata Tuhan itu tidak hanya ditujukan kepada mereka saja yang hidup pada saat itu, tetapi biji mata Tuhan, ungkapan itu juga diberikan kepada setiap kita. Kita semua adalah biji mata Tuhan. Kita terbuka untuk terus datang kepada Tuhan, untuk menikmati pemeliharaan, pertolongan, dan kasih Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Ya, dan yang ketiga, karena kita menyadari bahwa kita semua adalah biji mata Tuhan, kita mengetahui bahwa kita semua adalah biji mata Tuhan, maka
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita diajak supaya kita bisa hidup benar dan kita bisa terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena kita menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan, ya, kita adalah biji mata Tuhan, maka kita juga harus menjadikan firman Tuhan, ajaran Tuhan, dan perintah-perintah Tuhan itu sebagai biji mata kita. Ya. Tadi kita belajar ada 2 ungkapan biji mata di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Zakaria dan di dalam kitab Mazmur. Ya. Satu lagi ungkapan biji mata ada di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-7 ayat yang kedua berkata demikian. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ya. Di sini sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Biji matamu M-nya kecil, ya, berarti itu ditujukan kepada kita. Ya, kita diberikan perintah supaya kita berpegang kepada perintah Tuhan dan kita menyimpan ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini ya, kita melakukan respon yang karena Tuhan telah memberikan kepada kita, maka kita harus memberikan respon kepada Tuhan ya. Sama seperti tema kita, aku serahkan hidupku. Tuhan menyerahkan hidupnya, apa yang akan kita perbuat ya. Karena Tuhan telah menjadikan kita biji matanya, maka kita pun juga harus menjadikan ajaran firman Tuhan dan perintah Tuhan itu menjadi biji mata kita. Ya. Kita harus melindungi firman Tuhan, kita memelihara firman Tuhan, kita menghargai firman Tuhan, terlebih lagi kita mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ajarannya itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Ketiga hal ini Bapak Ibu ya, yang bisa kita refleksikan dan kita renungkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Yang pertama, bahwa kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas. Kasih Tuhan itu selalu tersedia kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti, sekalipun kita melakukan berbagai macam dosa. Dan yang kedua, kita juga menyadari bahwa pengampunan dan pemulihan yang diberikan Tuhan itu tidak hanya terbatas ditujukan kepada orang-orang Yehuda, tetapi pengampunan dan pemulihan kasih Tuhan itu juga diberikan kepada kita. Kita pun juga menjadi biji mata Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita menjadi biji mata Tuhan, maka kita pun juga harus menghidupi firman Tuhan itu menjadi biji mata kita. Ya, 3 hal ini harus terus-menerus kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Ada satu cerita Bapak Ibu ya tentang kehidupan seorang raja. Ya, raja ini menguasai sebuah kerajaan yang cukup besar. Ya, seorang raja dia membuat sebuah peraturan, sebuah hukum yang ditujukan kepada seluruh rakyatnya, ya termasuk kepada orang-orang yang hidup di dalam kerajaan. Ya, raja ini membuat peraturan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian, ya, ketika ada orang yang kedapatan sedang mencuri, maka orang ini akan dihukum, yaitu hukumannya sebelah matanya akan dicongkel. Nah, ini hukuman yang diberikan oleh raja itu ya. Peraturan yang ditetapkan oleh raja itu. Ya, namun naasnya Bapak Ibu, ketika peraturan ini telah dikeluarkan, ketika peraturan ini telah ditetapkan, seorang prajurit dari raja ini datang. Prajurit ini berkata kepada raja tersebut, "Raja, anakmu kedapatan mencuri. Ya, anakmu kedapatan sedang melakukan perbuatan dosa yaitu mencuri." Ya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, raja ini pasti kaget. Raja ini syok ya. Raja ini terdiam sejenak. Ya, dia kaget ternyata anaknya sendiri yang mencuri. Ya, raja ini terdiam sejenak dan pada akhirnya karena dia seorang raja, karena dia seorang pemimpin, tidak mungkin dong dia menarik peraturannya kembali ya. Dengan terpaksa dia pun ingin menunjukkan kewibawaannya. Dia berkata kepada prajuritnya, "Bawalah anakku kemari dan bawalah pisau yang kumiliki." Ya, kemudian prajurit ini membawa anaknya datang ke hadapan raja. Ya, di situ
Raja ini bertanya kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu kan apa yang akan kamu alami? Hukuman apa yang akan kamu terima?" Ya. Anak ini menyadari, dia menjawab, "Iya Bapa, iya Raja." Tetapi anak ini tidak berani melihat ke arah bapaknya. Dan karena raja ini tetap ingin melakukan perintah yang telah ia tetapkan, maka raja ini pun kemudian mencongkel mata. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu, di sini yang dicongkel matanya itu bukanlah mata anaknya, tetapi yang dicongkel matanya adalah matanya sendiri. Matanya raja itu sendiri yang dicongkel. Ya. Nah, dari sini kita belajar, kita bisa merefleksikan bahwa seorang raja, ya, raja ini tidak melakukan perbuatan salah. Raja ini tidak mencuri, tetapi raja ini kehilangan matanya. Sedangkan si anak yang kedapatan melakukan kesalahan, si anak kedapatan melakukan pencurian, tetapi matanya Tuhan berikan kepada kita. Itu sama seperti seorang raja itu tadi. Seperti pengorbanan yang diberikan raja kepada anaknya. Ya. Bahkan lebih daripada itu, kasih Tuhan itu tidak bisa kita ukur secara ukuran manusia. Kasih Tuhan itu lebih daripada itu. Ya. Kita telah melanggar hukum Tuhan. Kita telah berulang kali mengalami kejatuhan. Kita telah berulang kali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita layak untuk mati di atas kayu salib. Kita layak untuk mengalami kematian. Ya, akan tetapi kita tidak menerima itu. Tapi Tuhan sendiri yang tidak layak untuk mengalami penderitaan, tidak layak untuk dicemooh, tidak layak untuk mengalami penderitaan, tidak layak untuk diludahi, disalib dan lain sebagainya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan melayakkan kita untuk masuk ke kerajaan surga. Tuhan menggantikan dirinya untuk rela menderita, mati di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama merenungkan bahwa Tuhan mengasihi kita sampai Ia menderita. Dan karena itu, selama kita mengasihi, maka kita pun juga harus siap menderita. Ya. Kita mengasihi orang-orang, terkadang apa yang kita terima, timbal balik yang kita dapatkan, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Kita mengasihi orang, kita mengasihi pasangan, mengasihi orang-orang, mengasihi anak orang tua kita, terkadang orang-orang yang kita kasihi bisa saja menyakiti kita, bisa saja membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati. Ya. Kita belajar bahwa selama kita mengasihi, maka kita juga harus siap menderita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah lelah untuk terus mengasihi. Meskipun kita merasa tersakiti, karena Tuhan mengasihi kita sampai Ia rela disakiti. Teruslah hidup menjadi biji mata Tuhan yang sejati. Amin. Mari kita bersama menundukkan kepala kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kami bersama-sama belajar Tuhan, bahwa kami orang-orang yang percaya, kami umat-Mu Tuhan, kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau yang betul-betul mengasihi kami Tuhan. Kami betul-betul bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau yang senantiasa memberikan pengampunan kepada kami, yang senantiasa memberikan pemulihan kepada setiap kami Tuhan. Dan untuk itu, ajarilah kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, didik kami Tuhan, supaya kami dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang dapat hidup benar dan dapat terus melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami setiap hari Tuhan. Didik kami Tuhan supaya kami dapat menghidupi firman Tuhan-Mu itu menjadi biji mata kami Tuhan, sama seperti kami berharga sebagai biji mata-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kehidupan kami setiap hari, kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Sehingga di tengah kehidupan kami dapat terus melakukan firman-Mu, kami dapat terus menjadi teladan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke tangan
nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan sebagian apa yang kita punya. Untuk hari Minggu ini ada 2 persembahan, kantong berwarna hitam dan kantong berwarna hijau. Yang kantong berwarna hijau nanti untuk persembahan Paskah. Tapi apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan untuk persembahan yang lain, bisa ditulis keterangan diperuntukkan untuk apa. Sebagai dasar ayat untuk persembahan pagi ini, di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Untuk petugas koletan supaya bisa maju ke depan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami panjatkan puji syukur atas kasih-Mu, Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kami. Seminggu kami boleh beraktivitas, bekerja, dan Tuhan berikan kesehatan buat kami, sehingga pada hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari milik kami untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang kami persembahkan berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati juga buat setiap tangan yang sudah terulur. Tuhan yang kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Musik instrumen akan mengiringi persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Apapun kondisi kita di hari-hari ini, ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita sungguh amat berharga di matanya. Kita indah di mata Tuhan. Sekalipun manusia mungkin bisa mengecewakan kita, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, hidup kita berharga di matanya. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Wong Jingbao dan Bapak Liston Pardamea. Tuhan memberkati hamba-hambamu dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula hikmatnya di dalam pengiringan kepada Tuhan. Bertambah kasihnya di dalam pengenalan akan Kristus. Tuhan memberkati kehidupan hambamu pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan Pak Liston di dalam pemulihannya. Kami percaya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi hambamu ini. Tuhan memberkati untuk kesehatannya. Tuhan memberkati untuk rumah tangga yang dibangun. Sehingga lewat kehadiran Pak Liston, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Demikian juga untuk Bapak Wong Jingbao, pakai dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Di tengah-tengah banyak orang yang belum mengenal kasih Kristus, Engkau pakai anakmu untuk memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan juga memberkati untuk keluarga yang dibangun, pekerjaan dan usaha yang ditekuni. Biarlah kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai atas hamba-hambamu. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan berkati di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena sekali lagi kami diingatkan kasih Tuhan diibaratkan seperti menjaga biji mata Tuhan sendiri. Terima kasih apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, biarlah kami jaga, kami pelihara, kami hidupi, kami menghargainya dengan hidup benar dan takut akan Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai atas setiap kami. Jemaat, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan turun atas saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.